Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membicarakan mengenai hal sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat, zakat dan wakaf, yang disusun oleh Sidki Naufal, Ali Rohman, Deni Hasan Nurani, Arya Wayu Anggoro, Nur Adli Rahmat Saputra, Rizky Septi Nugroho, Panji Satria Hutomo, dan Muhammad Arif Fahrudin. Sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat. Pengertian sistem ekonomi Islam. Apa sih itu? Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Kemudian ada tujuan ekonomi Islam. Adapun tujuan ekonomi Islam berpedoman pada segala aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat. Seorang fuqaha asal Mesir bernama Profesor Muhammad Abu Zahra mengatakan ada 3 alat sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya, tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah. Yang ketiga, tercapainya maslahah. Kemudian, para ulama juga menyepakati bahwa masalah yang menjadi puncak sasaran di atas menangkup 5 jaminan dasar, yaitu keselamatan keyakinan agama atau al-din, keselamatan jiwa, al-nafs, keselamatan akal, al-aql, keselamatan keluarga dan keturunan, al-nasl, dan keselamatan harta benda, al-mal. Prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar. Yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang kedua, Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Yang ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Kemudian selanjutnya, ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari penentuan di akhirat nanti. Yang kemudian zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Dan yang kedelapan adalah Islam melarang riba dalam segala bentuk. Ajaran ekonomi yang dilandaskan nilai-nilai agama akan menjadikan tujuan kesejahteraan kehidupan yang meningkatkan jiwa dan rohani manusia menuju kepada Tuhannya. Menurut Yusuf Qaradawi pada bukunya yang dikeluarkan pada tahun 1994, sesungguhnya manusia jika kebutuhan hidup pribadi dan keluarganya telah terpenuhi serta merasa aman terhadap diri dan rezekinya, maka mereka akan hidup dengan penuh ketenangan, beribadah dengan khusyuk pada Tuhannya yang telah memberi mereka makan sehingga terbebas dari kelaparan dan memberi keamanan kepada mereka dari rasa takut. Dibutuhkan sebuah kesadaran bahwa manusia diciptakan bukan untuk keperluan ekonomi, tetapi sebaliknya masalah ekonomi yang diciptakan untuk kepentingan manusia. Islam sebagai ajaran universal sesungguhnya ingin mendirikan suatu pasar yang manusiawi di mana orang-orang yang besar mengasihi orang kecil, orang yang kuat membimbing yang lemah, orang yang bodoh belajar dari orang yang pintar, dan orang-orang yang bebas menegur orang yang nakal dan zalim sebagaimana nilai-nilai utama yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia berdasarkan surat Al-Quran, yaitu surat Al-Anbiya ayat 107. Berbeda dengan pasar yang Islami, menurut Qaradawi pada bukunya, pasar yang berada di bawah naungan peradaban materialisme mencerminkan sebuah miniatur hutan rimba di mana orang yang kuat memangsa yang lemah dan orang-orang yang besar menginjak yang kecil. Ajaran Islam sama sekali tidak pernah melupakan unsur materi dalam kehidupan dunia. Materi penting bagi kemakmuran,
kemajuan umat manusia, realisasi kehidupan yang baik bagi setiap manusia, dan membantu manusia melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan. Namun demikian, walaupun kehidupan ekonomi yang baik merupakan tujuan Islam yang dicita-citakan, bukan merupakan tujuan akhir. Kehidupan ekonomi yang baik pada hakikatnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan lebih jauh. Hal ini merupakan perbedaan yang sangat esensial antara ajaran Islam dengan paham materialisme yang dianut oleh kaum komunis ataupun para sekularistik. Ajaran Islam mengakui kebebasan kepemilikan. Hak milik pribadi menjadi landasan pembangunan ekonomi, namun harus diperoleh dengan jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Pemilikan harus melalui jalan halal yang telah disyariatkan Islam. Demikian pula mengembangkan kepemilikan harus dengan cara-cara yang dihalalkan dan tidak dilarang oleh syariat Islam. Islam melarang pemilik harta menggunakan kepemilikannya untuk membuat kerusakan di muka bumi atau melakukan sesuatu yang membahayakan manusia. Di samping itu, dilarang pula mengembangkan kepemilikan dengan cara merusak nilai dan moral atau akhlak. Dengan demikian, sebuah pasar yang sehat berlandaskan nilai-nilai moralitas keagamaan sangat diperlukan dalam sebuah sistem distribusi kepemilikan. Secara umum dan ringkas, sistem ekonomi Islam dibangun atas prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, alam ini mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut terdapat pada Quran surat Toha ayat 6. Yang kedua, alam merupakan nikmat karunia Allah yang diperuntukkan bagi manusia untuk dimanfaatkan. Yang terdapat pada Quran surat Luqman ayat 20. Yang ketiga, alam karunia Allah ini untuk dinikmati dan dimanfaatkan dengan tidak melampaui batas-batas ketentuan. Hal tersebut terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat 31. Yang keempat, hak milik perseorangan diakui sebagai hasil jerih payah usaha yang halal dan hanya boleh dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula. Pernyataan tersebut terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Yang kelima, Allah melarang menimbun kekayaan tanpa ada manfaat bagi sesama manusia. Hal tersebut terdapat pada Quran surat At-Taubah ayat 34. Dan yang keenam, di dalam harta orang kaya itu terdapat hak orang miskin, fakir, dan lain sebagainya. Hal tersebut terdapat pada Quran surat Az-Zariyat ayat 19. Berangkat dari prinsip-prinsip Islam tersebut, sistem ekonomi Islam dirancang bangun. Dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis yang berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, prinsip ekonomi kapitalis pada akhirnya cenderung menyebabkan seseorang untuk berlaku rakus dan tamak terhadap pencarian keuntungan dan pemenuhan kebutuhan. Pada tatanan seperti inilah sistem ekonomi kapitalis dibangun, termasuk analisis keseimbangan Pareto optimum. Dalam analisis keseimbangan alokasi efisien individu atau perusahaan akan efisien jika sudah memaksimalisasi utilitas atau faktor produksinya. Padahal menurut sistem ekonomi Islam, manusia dituntut untuk tidak mengkonsumsi dan mengeksploitasi nikmat Allah dengan berlebihan. Jadi penerapan analisis alokasi efisiensi Pareto yang dibangun dari fungsi utilitas atau indifference curve dan production possibility curve function akan menyebabkan kerusakan di muka bumi ini. Materi yang selanjutnya adalah materi tentang zakat. Yang pertama dibahas ada pengertian tentang zakat. Zakat berasal dari istilah zakat, yaitu kata zakat yang berasal dari bahasa Arab yang artinya suci atau kesucian. Menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan harta dan makanan pokok berdasarkan kadar ukuran atau batas nisab untuk disalurkan kepada golongan orang yang berhak menerimanya atau golongan mustahik dengan kriteria tertentu. Tujuan zakat adalah Allah memerintahkan umat Islam untuk menunaikan zakat guna membersihkan dan mensucikan jiwa serta dapat menumbuhkan jiwa yang tentram dan supaya harta mereka tidak kotor, karena harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang sebagian ada pada muzaki tersebut atau orang yang telah mencapai batas nisab dan waktunya. Tujuan zakat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya adalah ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Materi yang selanjutnya adalah tentang macam-macam zakat. Macam-macam zakat yang dibahas pada kali ini adalah 3 macam zakat. Yang pertama ada zakat fitrah, kedua zakat mal, dan yang ketiga adalah zakat penghasilan. Yang pertama zakat fitrah.
Zakat fitrah merupakan zakat diri yang dikeluarkan oleh setiap muslim berupa makanan pokok sehari-hari sebesar 2,5 kg atau 3,1 liter dan dilaksanakan pada sebagian bulan Ramadan dan umumnya dilaksanakan sebelum bulan Syawal atau sebelum Idul Fitri. Hukum dari zakat fitrah ini adalah wajib bagi orang muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik itu dewasa ataupun kecil, maupun merdeka atau hamba. Kemudian yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal merupakan zakat harta berdasarkan kadar ukuran atau batas nisab untuk disalurkan kepada golongan orang yang berhak menerimanya atau mustahik dengan kriteria tertentu. Hukum dari zakat mal ini adalah fardu ain bagi setiap orang yang memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian yang ketiga ada zakat penghasilan atau zakat profesi. Gimana untuk mengetahui zakat penghasilan kita? Caranya adalah dengan mengurangi total pendapatan yang dengan utang, kemudian hasilnya dikali dengan 2,5%. Nisab dari zakat penghasilan ini adalah 520 dikali harga makanan pokok. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat-syarat wajib zakat. Syarat yang pertama adalah muslim, yang kedua berakal, yang ketiga adalah baligh, dan yang syarat keempat adalah memiliki harta sendiri dan sudah mencapai nisab. Selanjutnya yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir itu orang-orang yang punya harta, punya penghasilan, namun penghasilan itu tidak cukup atau jarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan baik. Yang kedua itu miskin. Miskin itu orang yang punya harta, punya penghasilan, penghasilan itu cuma cukup untuk makan, minum, dan lain-lain. Kebutuhan sehari-hari pokoknya. Terus yang ketiga, amil. Mereka itu adalah orang-orang yang ngurusin zakat. Terus mu'alaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam. Selanjutnya ada rikob, atau orang yang memerdekakan budak. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat. Yang keenam yaitu gorim. Gorim merupakan orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur. Selanjutnya ada fisabilillah. Yang dimaksud dengan sabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Selanjutnya ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil disebut juga sebagai musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan. Manajemen zakat. Konsep manajemen zakat secara operasional dan fungsional. Manajemen zakat dapat dijelaskan secara rinci. Di antaranya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan kegiatan zakat. Perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan, dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi. C. Pelaksanaan kegiatan zakat. Pengelolaan zakat diperlukan pengelola zakat yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Berkaitan dengan kriteria pelaksanaan zakat dan kriteria pemimpin badan lembaga amil zakat, penentuan kriteria pelaksanaan zakat sebagai berikut. 1. Beragama Islam. 2. Mukallaf, yaitu orang Islam dewasa yang sehat akal pikirannya, yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat. 3. Memiliki sifat amanah atau jujur. 4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat. 5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Penggalian sumber zakat. Dalam penggalian sumber zakat, amil harus berpandai-pandai dalam melakukan sosialisasi zakat, baik melalui media massa, media cetak, maupun media elektronik, pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat semakin tumbuh kesadarannya terhadap pentingnya ibadah zakat. Dalam menggali sumber zakat, terdapat strategi diantaranya ialah 1. Pembentukan unit pengumpulan zakat. 2. Pembukaan konter atau loket penerimaan zakat. 3.
pembukaan rekening bank untuk memudahkan para muzaki dalam pengiriman zakatnya. Pengawasan zakat. Secara manajerial, pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa lembaga atau badan amil zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah sedang dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pasal 2, asas pengelolaan zakat adalah 1. Syariat Islam berdasarkan ajaran Islam. 2. Amanah. Pengelola zakat harus dapat dipercaya. 3. Kemanfaatan. Pengelola zakat dilakukan untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi muzaki maupun mustahik. 4. Keadilan. Pendistribusian zakat dilakukan secara adil. 5. Kepastian hukum. Dalam pengelolaan zakat, ada kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki. 6. Terintegrasi. Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayaan zakat. 7. Argensi. Menjadi alat untuk membantu mewujudkan tujuan zakat, baik dari sudut pandang muzaki maupun dari sudut pandang mustahik. Prinsip-prinsip dan langkah-langkah umum pengelola zakat. Menurut Ahmad Juwaini, Ketua Umum Forum Zakat, periode 2009 sampai 2012, prinsip umum pengelola zakat adalah 1. Bersungguh-sungguh, kreatif, dan unik. 2. Profesional, berorientasi prestasi, dan bekerja dengan cara yang lebih baik. 3. Adaptif, atau sesuai perkembangan masyarakat dan teknologi. 4. Siap dikoreksi dan memperbaiki diri, atau transparan dan akuntabel. Sedangkan langkah-langkah umumnya adalah 1. Meningkatkan profesionalitas pengelola. 2. Meningkatkan kualitas manajemen mutu. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 4. Meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pemberdayagunaan zakat yang berdampak pada berkurangnya kemiskinan. 5. Melakukan sinergi antar pengelola zakat untuk optimalisasi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang wakaf. Pengertian wakaf. Wakaf berasal dari kata waqafa, yaqifu, dan waqfan, yang secara etimologi berarti berhenti, berdiam, menahan, atau berdiam di tempat. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum wakif. Wakif yaitu pihak yang mewakafkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam surat Ali Imran yang berbunyi, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Yang memiliki arti, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Selanjutnya adalah rukun wakaf. Menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, rukun wakaf tersebut ada 4, yaitu yang pertama adalah adanya wakif, yaitu orang yang berwakaf, mauquf alaih, orang yang menerima wakaf, mauquf, benda yang diwakafkan, dan sigot, yaitu pernyataan wakif untuk mewakafkan.
Macam-macam wakaf. Macam-macam wakaf menurut fikih yaitu sebagai berikut. A. Wakaf ahli. Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih dari satu, baik keluarga wakif atau bukan yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. B. Wakaf umum. Wakaf umum ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan pada orang-orang tertentu. Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua, yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung yaitu wakaf yang memberikan pelayanan secara langsung terhadap orang-orang yang berhak. Contoh wakaf masjid disediakan untuk tempat sholat, wakaf sekolah untuk sarana belajar. Yang kedua, wakaf produktif. Wakaf produktif yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan dari benda secara langsung, melainkan dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Manajemen wakaf. Manajemen wakaf diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen wakaf berdasarkan 4 unsur utama dalam manajemen Islami adalah: yang pertama, al-taqtid atau perencanaan. Perencanaan berisi rumusan tindakan-tindakan yang penting untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan. Perencanaan akan mengarahkan tujuan organisasi wakaf dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang kedua ada al-tanzim atau pengorganisasian. Merupakan proses manajer wakaf atau ketua nazir mengalokasikan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi atau struktur organisasi. Pengorganisasian berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Yang ketiga ada al-qiyadah atau kepemimpinan, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada nazir yang direkrut agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan wakaf. Yang keempat ada al-riqobah atau pengawasan. Berkaitan dengan pengawasan terhadap lembaga wakaf demi terciptanya pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien, tentu perlu ditopang dengan sistem operation procedure atau SOP yang dijadikan acuan dan pedoman bagi organisasi dan mengontrol kinerja organisasi. Aplikasi manajemen dalam wakaf produktif. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. A. Lakukan analisis internal dan eksternal atau SWOT terhadap unit usaha. B. Rumuskan visi misi unit usaha. C. Canangkan target jangka pendek dan jangka panjang. D. Rumuskan strategi usaha. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.